Ini beberapa area yang cukup menarik ya. Kemungkinannya kalau dia ke atas, dia kemungkinan akan menguji ini dulu. Kalau ini jebol ya dia akan ke atas. Tapi kalau nggak jebol ya dia akan turun ke bawah. Ini ya SL ya. Kemarin kita 4 plan kena SL ya, kena SL. Nah ini salah satunya ya. Ini kena GBCHF, harga masuk dan setelah itu SL. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi kita belajar supply and demand bareng-bareng. Jadi nanti ketika ada plan yang cukup menarik, itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Itu adalah murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi nggak ada jaminan apapun dari saya dan resiko tetap di tangan teman-teman masing-masing. Dan teman-teman wajib untuk analisa ulang atau sesuaikan dengan plan dan manajemen masing-masing. Dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita akan bahas mulai dari SAU USD. SAU USD ini kondisinya sekarang lagi downtrend kalau dia satu karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Kemarin kita punya area di M30, di M15 di atas ini, ternyata EMA-nya udah nyebrang, artinya kita udah mulai untuk cancel. Dan beberapa area yang cukup menarik adalah di sini ada rally base drop. Nah, ini ada rally base drop. Ini ada rally base drop. Nah, ini perlu diperhatikan. Ini secara struktur coba kita lihat di 240. Di 240 juga lumayan ya. Jadi di sini ada rally base drop. Di sini sebenarnya ada drop base drop. Juga menarik juga, cuman EMA-nya mau keluar ya. Ini beberapa area yang cukup menarik ya. Kemungkinannya kalau dia ke atas, dia kemungkinan akan menguji ini dulu. Kalau ini jebol ya dia akan ke atas. Tapi kalau nggak jebol ya dia akan turun ke bawah ya. Jadi kemungkinan dia akan menguji rally base drop yang ada di sini ya, yang searah dengan tren. Itu di SAU USD itu. Kita akan lanjut di NZD CHF ini yang kita bahas kemarin. Sekarang kondisinya lagi nggak jelas. NZD CAD ini kemarin kita SL, teman-teman. Kita ada area di sini ya. Ini kemarin ini berapa ya? Coba kita cek. Di sini ya. Ini 6. Ini belum kita tambahkan kemarin. Ya, kurang lebih segitu ya. Ini SL, area ini SL. Kemarin kita ambil di sini ada drop base rally, dan cukup dekat dengan EMA 200. Ini area agresif ya. Kemarin ambil sini dan ternyata SL ya. Ini berarti ya nggak apa-apa. Berarti emang waktunya SL ya. Jadi kesimpulannya di NZD ini SL. Ini juga SL ya, Aussie JPY. Ini kemarin kita SL juga di sini. Ngepres ya, setelah SL dia ke atas, ini nggak tahu dia bakalan kena TP atau enggak setelah kena SL ya, ngepres banget. Kemarin kita ambil di sini ada drop rally yang searah dengan tren dan cukup dekat dengan EMA 200. Sebenarnya sudah oke areanya, cuman ya nggak apa-apa ya. Kita kena SL beruntun di hari kemarin. Ini juga SL di Euro CAD, yang Euro kebanyakan SL juga beruntun ya. Ini kemarin ada drop base rally yang searah dengan tren ya. Biasanya kita profit teman-teman, tapi nggak tahu kenapa ya emang seperti itu ya. Kadang ya SL aja ya. Ini kena SL juga ya di sini. Ini beberapa kasus plan kita yang terkena SL ya. Dan sekarang ini kondisinya sekarang lagi nggak jelas. USD CHF ini kondisinya sekarang lagi nggak jelas. GBP NZD kondisinya sekarang juga nggak jelas. Aussie USD nggak jelas. Euro Aussie nggak jelas.
GBP USD ini kondisinya sudah mulai downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200, tapi kita nggak punya plan yang cukup menarik. USD CAD ini kondisinya sudah mulai uptrend tapi masih belum terbentuk dengan bagus. BTC USD ini kondisinya lagi nggak jelas. USD JPY lagi nggak jelas. NZD JPY ini kita punya area buy di sini ya, punya area buy di sini, tapi ini kemungkinan kita akan cancel karena EMA-nya udah nyebrang ya, EMA-nya udah nyebrang. Kemarin kita punya area di sini dan ternyata EMA-nya udah nyebrang, kemungkinan kita akan cancel di area ini. Kemarin kita ambil sini kan ada drop daily yang searah dengan trend dan ada EMA 200-nya. Ini kemungkinan kita akan cancel area. GBP JPY ini udah di TP 1/3, kemarin kita udah jelaskan dan sekarang trennya lagi nggak jelas. GBP CHF ini ya SL ya, kemarin kita 4 plan kena SL ya, kena SL. Nah ini salah satunya ya, ini kena GBP CHF, harga masuk dan setelah itu SL, ya udah SL aja. Ya di sini ada rally base drop yang searah dengan tren, bahkan ada EMA 200-nya ya. Cuman emang secara struktur kurang begitu bagus ya di area mid space ya. Jadi wajar kena SL ya, nggak apa-apa, insya Allah nanti akan terrecovery sendiri. GBP CAD ini kondisinya sekarang lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200, cuman kita nggak ada area yang cukup menarik. GBP AUD lagi nggak jelas, Euro NZD lagi nggak jelas. Ini Euro JPY, nah ini juga SL. Nah, ini Euro JPY juga SL. Yang Euro semua ketika SL semua ya. Ada setup banyak tapi ketika SL semua. Ini salah satunya ya. Oke, kita lanjut. Euro GBP ini kemarin kita hanya plan, kita nggak ngambil. Sekarang kondisinya lagi nggak jelas. Euro CHF lagi nggak jelas. Euro CHF JPY lagi nggak jelas. Ini CAD CHF ini kemarin kita punya plan, cuman kita belum entry, kita hanya marking di sini ya, dan ternyata nggak sesuai dengan prediksi ya. Ternyata harga kembali nggak kembali ya, setelah masuk dia terus ya. Sekarang areanya nggak jelas. CAD JPY kondisinya lagi nggak jelas, AUD NZD lagi nggak jelas, AUD CHF kondisinya lagi nggak jelas, AUD CAD juga kondisinya lagi nggak jelas, ini banyak yang nggak jelas juga. NZD USD nggak jelas, Euro USD juga nggak jelas ya. Jadi ya kita hanya seperti itu aja teman-teman. Banyak plan yang SL ya, beberapa ada 4 ya. Setelah itu yang kita ambil 4 kemarin itu, yang kita marking cukup oke, cuman keadaannya saat itu nggak begitu menarik dan banyak pair-pair yang trennya nggak jelas juga ya. Jadi kesimpulannya banyak plan-plan yang kemarin itu terkena SL. Gimana kalau kena SL ya? Kena SL nggak apa-apa teman-teman, kena SL nggak apa-apa, wajar yang kena SL itu. Bahkan itu menyelamatkan modal kita, asalkan emang plan itu dibuat searah dengan rules kita ya. Jadi kalau rulesnya kita udah bener, kalau SL ya SL aja, dan itu adalah sebuah hal yang wajar untuk memanage akun kita agar bertumbuh lebih bagus di kedepannya nanti ya. Jadi kesimpulannya ketika kena SL ya cukup wajar dan kita nggak perlu ngapa-ngapain ya, karena emang di backtest emang hal yang seperti itu pernah terjadi ya. Jadi teman-teman, jadi kalau misalkan di teknik apapun ya, ketika teman-teman udah teruji tekniknya dan udah punya datanya, ketika kena SL beruntun ya, saran saya nggak perlu ngapa-ngapain ya, kita perlu konsisten aja dan perlu trading dengan data yang lebih banyak. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya, nggak ada plan yang cukup menarik hari ini ya, mungkin itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi kita akan disclaimer lagi bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata, jadi bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Jadi teman-teman wajib untuk analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan manajemen masing-masing ya. Jadi nggak ada jaminan apapun dari saya dan resiko adalah tetap di tangan teman-teman masing-masing. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung dan channel ini bermanfaat, bisa bantu untuk subscribe, teman-teman bisa untuk
baca running text yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.